Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Masih bab i'tikaf dan ibadat di bulan Ramadan. Kemarin kita bahas tentang i'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu i'tikafnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sehingga beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau i'tikaf. Jadi i'tikaf bagi perempuan itu boleh asal tertib dan tidak mengganggu orang lain, terutama tidak mengganggu kaum pria. Sebab i'tikaf itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kari-kari, entah bahasa Indonesia kari-kari itu. Kari-kari ada perempuan yang mendekat, walaupun pakai hijab, ya, apalagi pakai tenda itu. Punten, Bu, bapak-bapak masuk penasaran. Dan tidak cukup bertanya saha eta teh urang mana gitu, pacarogena mana gitu. Tekenging gadis mah. Tekenging gadis mah gitu. Ini juga istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu i'tikaf setelah beliau wafat. Dan mereka itu memang tidak boleh untuk menikah lagi. Dan istri-istri beliau itu kan rumahnya menempel di masjid. Jadi ketika keluar itu tidak mengganggu yang lain dan sangat dihormati. Kemudian mereka itu pakai hijab. Pakai hijab itu betul-betul pakai cadar, niqab. Jadi betul-betul tidak terlihat wajahnya. Hadis nomor 718. Wa anha, atau yaitu wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ayya'takifa shalla fajr thumma dakhala mu'takafahu muttafaqun alaihi. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, ini Aisyah yang paling tahu tentang i'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berangkatnya dari rumah beliau. Ia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu diartikan dulu, ya. Dulu itu karena. Kadang-kadang diartikan jadi, seperti kun, kun fayakun, jadi maka jadilah. Adalah dulu Rasulullah SAW apabila beliau hendak i'tikaf, sholat fajr, beliau sholat subuh, kemudian ia masuk tempat i'tikafnya, muttafaqun alaih.
Di sini tidak dijelaskan sholat subuh tanggal berapa. Yang pasti itu sholat subuh bulan Ramadan. Dan beliau memasuki tempat itikafnya itu setelah sholat subuh, setelah sholat fajar. Dan tempat itikaf Rasulullah itu terkurung pakai tenda. Sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Tidur beliau tidak dilihat oleh orang lain. Jadi dalam tenda, kalau kita di sini tidak boleh pakai tenda ngeherinan. Dan saya tidak bisa membayangkan, tetapi bisa dapat memperkirakan. Jadi memang ada ruang khusus, bisa saja di mihrab di sini sebelah sana. Asa itu termasuk masjid. Sebelah sini itu bisa untuk tidur. Jadi khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus terkurung. Nah, di sini juga kalau ada tokoh ya ustadz, ulama, gitu, lebih baik terkurung. Jangan sampai ketika orang terhormat itu tidur siang, terus ke masjid, hari bapak-bapak mama komen, dengan ketinggal ku ibu-ibu, geningan kitunya cenah sarena teh tuh, kayaknya. Sebab ketika tidur itu kan kita tidak tahu, dan tidur itu kan tidak tetap begitu ya. Pantena nganggo sarung kapungkur mah berarti aya eta ya tidak disebutkan kolornya gitu. Karena itu ya untuk para santri ya, saya akan dulu itu nyantri di kobong atau di asrama. Jadi kalau tidur siang itu kan hanya pakai sarung, sebab celana itu untuk sekolah, baju untuk sekolah, kadang-kadang mah ya, kaos goler gitu. Nah, tema dibejakeun. Apa yang terjadi? Kita mah rahasia bersama. Sebab diceritakan juga tidak akan menarik. Nah, ini tempat iktikafnya. Kemudian di sini masuk subuh tanggal. Nah, ini tanggalnya. Diperkirakan ini tanggal 20. Sebab kalau 10 terakhir itu harus dari maghrib dihitungnya. Tetapi di sini Rasulullah SAW tidak menganjurkan harus setelah sholat subuh. Tidak. Hanya saja kata Aisyah setelah sholat subuh beliau masuk. Kalau kita melihat hadis sebelumnya 10 terakhir berarti kita masuknya asar atau setelah asar atau yang jelas sebelum maghrib. Jadi masih tanggal 20. Begitu sudah di masjid, begitu maghrib sudah masuk tanggal 21. Kenyataannya ada yang melihat hilal. Jadi 29 hari, niatnya 10 hari dan tidak boleh diteruskan. Dan sudah lebaran, sudah keluar. Jadi itikaf itu ada kalanya 9 hari, ada kalanya 10 hari. Hadis nomor 719. Wa anha qalat, dan daripadanya yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid wa urajjiluhu wa kana la yadkhulu baita illa li hajatin idza kana mu'takifan, muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Dan dari Aisyah pula radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan
kepalanya kepada saya. Sedang ia di masjid, lalu saya membereskan, menyisir rambutnya. Beliau sedang beriktikaf dan tidak masuk ke rumah melainkan satu keperluan. Muttafaqun alaih, lafaz ini dari Bukhari. Jadi muttafaqun alaih itu Bukhari Muslim, tetapi lafadznya berbeda, maksudnya sama. Maka Ibnu Hajar al-Asqalani yang menyusun kitab ini mengambil dari Bukhari. Biasanya mengambil dari Bukhari atau Muslim itu karena singkatnya dan jelasnya. Kita tidak membaca riwayat Muslimnya. Keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan kepalanya dari masjid ke rumah Aisyah. Karena rumah Aisyah atau rumah istri-istri Rasulullah SAW berbatas dengan masjid. Dua, hadis itu menerangkan bahwa orang beriktikaf boleh menyisir rambut dan boleh bersentuhan dengan istrinya di dalam hal yang perlu, tidak di dalam hal yang bersenang-senang. Maksudnya bersenang-senang teh gitu ya, rindu sono dan kesananya begitulah. Di sini menunjukkan boleh, artinya bukan bergaul dalam arti khusus ya, jadi boleh ngobrol begitu dengan istri. Kan di masjid PPO ge panitia ya kacanya istrinya di luar sieun bobogohan. Ya nyarane ya di masjid si gadisnya gitu ya di luar gitu. Saya suka menegur tong lamiting cenah itu. Ya cenah Ustaz nyangakeun seuseun, nyangakeun seuseun karisok atuh cenah. Tapi biasanya tentang resiko, tentang apabila suaminya baru itu istrinya teh ingat wae teh. Apalagi si suami itunya sok atuh tongong saha cenah anuna itu agarawan tak aya mah aya nu kitu teh kitu tah nya mun teu kana mimbar we kitu tah nya silih garawan we kitu. Kalau ini Rasulullah SAW memang Aisyah suka menyisir rambut, bukan tidak bisa ya Rasulullah itu, karena Aisyah sono pada mah sadingding gitu jilurkan sisiran ke Aisyah. Tapi menjulurnya kepala saja, mungkin kepalanya di perbatasan begitu, di lahun susur. Atau mungkin menjulurkannya begini, akhirnya mantenya udah ngagoler. Kita tidak bisa membayangkan itu. Jadi artinya boleh, tidak batal. Tapi kalau sampai berpelukan dengan ada keinginan, ada nafsu, nah itu mengurangi pahala dan bisa juga batal. Tapi ayeuna pan tiasa video call dianggap LDR we tah mah. Itu juga apabila rumahnya itu berbatasan langsung dengan masjid. Dan saya tidak berharap apabila ada bapak-bapak yang itikaf di masjid, istrinya jauh datang ke dia, ya pengisirankeun ingin mencontoh Rasulullah. Noloh we tadi dirinya jendela tiasa dibuka. Nasabar noloh gitu. Ieu teh jangan salah. Iya, istilah teh nanti. Ya, gagal paham. Nah, jangan gagal paham. Ini juga menunjukkan kemesraan Rasulullah dengan Aisyah. Aya dongengnya, dongeng kentok ya, dongeng sok aya wae teh. Dongeng teh dongeng bohong teh. Gara-gara gagal paham.
Kan di sini dalam bab membatalkan wudu atau wudu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mencium istrinya, kemudian sholat dan tidak berwudu. Eta teh maksudna mah teu batal mencium istri teh. Kalau mencium istri orang mah da teu kudu sholat ge batal mah. Teu batal. Tapi diterjemahkannya beda. Oh, kalau begitu sebelum salat asar teh harus mencium istri dulu. Bukan itu maksudnya. Aisyah itu menceritakan bukan itunya, tapi menceritakan teu batal. Apalagi kalau gagal pahamnya itu jauh. Ah, cenah moal salat teu boga pamajikanna oge. Wah, itu mah jauh teh. Dongeng bohongna dongeng gentong. Eta dan apa teh sanes hadisna dongengna. Jadi ada suami istri teh Lilis jeung Kang Asep pun tanya. Di Sunda mah nu geulis jeung nu kasep namina Lilis sareng Asep Lilis gitu. Itu kalau mau pergi si Kang Asepnya mau pergi kerja itu dipeluk dulu istrinya teh gitu. Sedangkan tetangganya di sini merasa cemburunya itu gitu. Bapak cenah tuh lihat tetangga kita mesra kalau mau pergi. Bapak mau cek ini kebru patok teh cenah ini cenah. Tidak ada kemesraan di sana. Coba lihat itu tetangga kita setiap pagi cenah. Da isukna itu para saya Pak, sebab tetangganya dipukul oleh Kang Asep. Jadi sangkanya kalau mau bekerja itu harus memeluk Teh Lilis dulu. Itu banyak. Kata coba lihat tetangga kita si Kang Asep itu sebelum bekerja itu memeluk Teh Lilis. Iya diturutan dilaksanakan gitu. Tata gagal paham dan begitu. Di sini juga jangan gagal paham. Wah, saya ingin mencontoh Rasulullah gitu, isi rambut. Kan rambutnya gitu aya. Dan Rasulullah mah rambutnya panjang sampai sini sampai bahu gitu. Di bete cenah. Bete teh naon? Belah tengah. Ya bahasa ieu masuk disingkat gitu, Pak. Tak kamari aya singkatan kudu apa teh singkatan teh? Gara-gara singkatan. Ai singkatan kumaha urangnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian di sini ada keterangan wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin. Beliau juga masuk rumah, artinya pulang. Dan tidak masuk ke rumah melainkan karena satu keperluan. Yang dimaksud keperluan ini keperluan yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Karena kan rumah Rasulullah di sana kan ada zaman, nah zamannya di kajaman. Kemudian juga untuk mengambil pakaian kalau tidak ada yang mengantar, terutama mengambil makanan. Karena kalau pakaian kan bisa misalnya 2 hari, 3 hari diantar bisa gitu. Dan itu dapat dilakukan kapan saja. Kalau makanan kan harus bulan Ramadan itu harus waktu sahur dan waktu iftar, waktu buka. Apakah ada keperluan lain? Itu tidak ada. Kecuali memang keperluan itu mengambil barang yang harus dipakai. Misalnya hari Jumat kan harus potong kuku. Wah, ini kan potong kuku tidak ada ini. Potong kumis itu tidak ada guntingnya. Tapi kan pada saat sekarang itu komunikasi bisa lancar sebetulnya.
tinggal ngawa-nya. Tapi ngawa-nya harus jelas. Mangnyanakeun ajuk bapak cenah kitu. Eta teh kudu jelas eta teh. Ya nu mana? Tapi upami aya nu jelas ajuk bapak, istrinya tahu. Sebab bajunya cuma satu. Ya. Kalau kita kan banyaknya yang ini. Hadis nomor 720. Nah ini menjelaskan hadis yang di atas. Wa anha qalat, masih dari Aisyah radhiyallahu anha qalat katanya. As-sunnatu ala mu'takifi alla ya'uda maridan wala yashhada janazatan wala yamassa imra'atan wala yubashiraha wala yakhruja li hajatin illa lima la budda lahu minhu wala atikafa illa bisaumin wala atikafa illa fi masjidin jami'in rawahu Abu Dawud wala ba'sa birijalihi illa anna rajiha waqfu akhirih. Ini banyak istilah hadis ini. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, termasuk sunnah. Sunnah itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu ada dua, ada sunnatullah, sunnatur rasul. Sunnah Nabi itu beda. Kalau sunnatullah itu aturan-aturan Allah. Misalnya bumi berputar ke sebelah timurnya. Nah, sehingga matahari terbit dari sebelah timur. Itu sunnatullah. Kemudian ada hujan, ada halodo. Itu juga sunnatullah. Dikarenakan bumi itu oleh Allah diputar, kemudian didengdekeun, dimiringkan ke sebelah kidul ke selatan, 3 bulan ke tengah, 3 bulan ke utara, 3 bulan ke tengah, 3 bulan, dan itu jadi 12 bulan. Itu sunnatullah. Sehingga ketika dengdek kedua ini teh, ke utara, dan matahari ada di sebelah kidul kan gitu ke utara, nah, matahari sini sudah mulai itu turun hujan sebab banyak air laut yang diserap atau ditarik oleh matahari dan hujan. Itu sunnatullah. Sunnatullah itu sering dikatakan kejadian alam. Kita menyebutnya sunnatullah. Kalau sunnah Nabi adalah aturan-aturan Nabi atau apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu sunnah Nabi. Jika dikatakan, disampaikan itu jadi hadis. Jadi eta keneh. Karena itu ada Quran sunnah, ada Quran hadis. Kalau sunnah itu sahih semuanya. Sahihah. Tapi kalau sudah dikatakan jadi hadis. Nah, ini ada yang dhaif, ada yang sahih. Mengapa? Itu tergantung yang menyampaikannya. Kalau yang menyampaikannya jujur, sahih. Kalau yang menyampaikannya tidak jujur, jadi dhaif. Atau salah, jadi dhaif. Itu sunnah. Nah, ini termasuk sunnah bagi orang yang i'tikaf, yaitu alla ya'uda maridan, tidak menengok orang sakit walaupun tetangga, sebab itu bukan keperluan. Kalau tadi kan kejaman mah keperluan. Kalau menengok, apalagi menengoknya ke rumah sakit, apalagi rumah sakitnya di luar kota, wah itu. Ya, yang penting itu dia mendoakan, kan doa itu i'tikaf mah lebih cenderung diijabah oleh Allah, sebab berdoanya di masjid, kemudian dia sedang beribadah, sedang saum bulan Ramadan lagi gitu.
Ustaz cenah saya sakit, abdi kedah kadinya ustaz mengadua we cenah kitu. Aya nu kitu. Tapi ari ngadua teh Pak harus jelas dulu. Tuh, siapa yang aya ustaz yang bicara? Ustaz Usman. Ustaz Usman Solihuddin. Ada orang yang minta didoakan kepada salah seorang ustaz. Kata Ustaz Usman, kebaikan apa yang telah kamu berikan kepada ustaz ini? Hanya itu kata-katanya. Sebab apabila kita sholat jenazah, ya, kan itu berdoa ya, sholat jenazah itu. Ada yang sholat wungkul. Tapi kalau orang yang sholat itu mengenang kebaikan orang itu beda. Mungkin juga ada yang sampai menangis. Dan doanya itu khusyuk sekali. Karena sayangnya. Tapi kalau mau disolatan nanti jeger, kumata. Ya Allah ampunlah dianya, kumalah we sama diampura. Ini karena dosanya. Tapi ya kalau ingat kebaikannya, ya saha ieu teh cenah nu ngantunkeun teh. Tidak tahu namanya, tidak tahu di mana rumahnya, ngan ieu teh kungsi nyumbang masjid. Itu beda. Ada yang tahu rumahnya, tahu namanya, tahu pekerjaannya, tara ka masjid misalnya, jeung tara ka bejakeun ada kebaikannya. Wah, si eta mah cenah harita dibere dipetna sumbangan ieu teh mere cenah, henteu salatna teh. Nah, karena itu orang yang i'tikaf tidak perlu menengok, tapi doakan saja. Wala yashhada janazatan. Dikarenakan ada an ya. Tadi asalnya ya'udu, kemudian ada an la ya'uda. Sama ini juga. Wa an la yashhada janazatan, dan tidak boleh menghadiri jenazah. Itu Ustadz Ali Ghazali itu meninggalnya bulan Ramadan. Dan saya sedang itikaf, orang lain berangkat. Saya dekat itu muat. Abdi mah seksi doa. Ya, berdoakan saja kalau mau nyolatan ya. Nanti saja beres lebaran kan masih bisa. Beres lebaran kita datang ke kuburnya, sholat jenazah di kuburnya. Bukan sholat gaib. Hai hadisnya tanya. Cik cabi tingali Pak, abdi bade ngecek bapak we. bab naon tah? Bab marbot masjid di sini bab naon tah? Kita cek ya hadisnya. Sok papayun-payun Pak. Bab jenazah atau bab masjid? Tingali bab jenazah atau bab masjid? Yang lainnya lihat bab jenazah, saya yakin itu bab masjid. Ari pek teh bab jenazahnya. Nya. Halaman berapa? Oh ini teh bab masjid. Bab jenazahnya. Bab jenazah. Hadisnya tadi luhur.
577. Wah, ada ini Pak Haji. Nya di luhurnya dihandap heula geuningan. Terus ka luhur. Jadi saya ingat itu kan dina buku tehnya seperti tersebut di atas gitu. Ari dina halaman jadi di bawah gitu. Atas tuh kan aya buku nya sebagaimana diterangkan di atas, nah di teang teh di bawah. Ieu mah di bawah dan di atas ya. 577 dari Abi Hurairah tentang kisah perempuan yang biasa bebersih di masjid. Lalu Nabi SAW ke sana lagi. Jadi Rasul pernah ke sana melihat ada ibu-ibu nusuk beberes sapu. Seperti di Garut ada itu. Sapu ini tapi saya sapu itu mulai tamu. Iya, saya pernah ke sana gitu. Kalau ada tamu saya sapu tuh teh. Tapi walau alamnya kan unga-unga abdi kadinya saya sapu wae. Kemudian Rasul ke sana lagi, ternyata anu sasapu teu aya, katingali masjid teu anu sasapu. Waktu ditanyakan, "Ka mana cenah perempuan itu?" Sudah mati, sudah meninggal. Nah, Rasulullah bertanya, "Mengapa kalian tidak memberitahu aku?" Seolah-olah anu tukang sasapu mah, tukang bebersih masjid mah, wah eta mah tuh. Ya, statusnya beda. Menganggap kecil urusannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya." Nah, jadi sebelum lagu teh aya ieu heula. Asap iraha sama. Jadi sebelum lagu eta teh ieu tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Lalu mereka menunjukkan, maka Rasulullah SAW sholat di atas kuburnya. Jadi untuk ini kembali ke bab i'tikaf cirian teh. Tapi dah ieu mah bulugu maram nu masjidnya. Kalau mau dicirian tah yang bawa bulugu maram dari rumah pakai catatan di sini, lihat hadis nomor 577. Jadi tidak perlu datang ke rumah duka, tapi nanti saja setelah beres. Itu kan sudah 1 bulan tadi, oke? Ya, 1 bulan. Tapi kalau sudah lama mah, apalagi sudah aki teh meninggal, kita baru lahir, wah itu mah teu kudu. Aduh awer beuk pilih wali-wali daya teh kitu tak kaluhur. Bukan hanya ibu bapak kita saja. Apalagi kuburannya jauh lagi diantar. Tapi kemarin waktu Ustaz Romli meninggal, saya tanya di mana mau dimakamkan. Itu cenah Ustaz, pakai ambulan. Iya, wah saya berangkat duluan. Nah cenah Ustaz menang, ya tibatan cenah orang ambulan mah cepat ya. Ambulan mah cepat, tidak bisa diikuti gitu. Tapi eta malin nganturkeun. Sebab lebih dulu. Karena itu saya sebelum kuburan lihat makam mundur lagi. Nah, setelah jenazahnya gitu saya nuturkeun. Nah, pan sok nuturkeun cenanya. Iya, tuturkeun cenah maot teh, tapi tuturkeun ulah nepi ka jero. Iya. Kita lihat hadisnya. Pokoknya nama hadisnya nomor 1466. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, hak muslim atas muslim itu ada 6. Apabila engkau bertemu, hendaklah engkau memberi salam kepadanya. 1. 2. Apabila diundang, hendaklah kamu datang. 3. Apabila diminta nasihat, hendaklah beri nasihat, dan nasihat memudah. Dan apabila ia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, hendaklah engkau doakan dia. Yarhamukallah, yarhamukillah. Kalau ke istri, yarhamukillah. Kalau ke laki-laki, yarhamukallah. Dan apabila ia sakit, hendaklah engkau tengok dia. Dan apabila mati, hendaklah engkau turut jenazahnya, jangan diikuti. Di sini kan turut itu di belakang gitu. Tapi jangan sampai semuanya di depan, sah nu ngagotong ke. Nah, ini mah dalam situasi tertentu ya. Nah, dikarenakan apalagi kita pakai mobil yang berjalan banyak, motor banyak, ambulan di depan, eta mah. Tapi saya pernah itu membawa jenazah dari Bandung ke Padalarang. Bapak-bapak duluan saja, Ahmad cenah Ustaz abdi menuturkeun ti heula teh. Betul Pak, motor itu saya masuk ke tol, wassalam. Iya kan motor tidak bisa masuk tol. Nah cenah Ustaz cenah panginten teh moal kana tol cenah. Ada gong cenah atulin dicarek tadi ti heula. Jadi harus diperhitungkan segala sesuatunya. Jadi kalau boleh didahulukan gitu, sebab yang ngagali mah perlebih dulu di sana. Itu nganturkeun sadaya. Yang mengantar itu adalah maksudnya yang mengurus, kan ada 4 yang harus kita lakukan ke jenazah teh. Naon? Kahiji memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Nah, ini bagi perempuan tidak boleh menguburkan mah. Ada 4, tapi ada lagi yang menyatakan 8. Bade. Apabila yang meninggal itu adalah laki-laki, maka urus anak-anaknya yatim. Nikahi istrinya setelah iddah. Itu adalah berat teh. Tapi berat teh apakah ini suami istri itu sudah lama berkeluarganya atau masih baru? Kan beda ya. Kalau sudah lama mah sudah iya. Gitu. Ibu-ibu tahu ya gitu. Tapi kalau masih baru, anaknya juga masih yatim. Kan kalau sudah dewasa mah anaknya bukan yatim. Dan tentu ibunya juga beda gitu. Nah, kemudian memberi makan, ya, menafkahi, dikarenakan ini kan tulang punggung keluarga ya. Kemudian diurus warisannya. Nah, itu udah 8. Ada lagi yang lebih daripada itu. Jadi yang wajib itu 4. Kita lanjutkan kembali ke jalan yang lurus. Hadis nomor 720. Wala yamassa imra'atan, tidak boleh menyentuh istri. Di sini ada bersentuhan badan karena bersenang-senang. Sekalipun tidak membatalkan itikafnya, karena itikaf diam di masjid. Dan itu harus saling mengerti suami istri teh. Biasanya panganten matara temenang panganten. Barang datang teh, aduh nama ke dieu cenah. Jadi we batal. Wala yubashiruha. Nah, tidak boleh menyentuh, tapi kalau tadi kan Rasulullah mah nyisirnya. Nah, di sini menyentuh itu bersenang-senang, menyentuh dan bergaul dengannya.
Tapi kade seorang istri teh, bapak cenah di bumi teh aya nu mencetan abdi pang mencetankeun cenah. Tama teuing-teuingeun. Itu cenah kumaha tidak ada suami mah. Itikaf itu latihan ditinggal suami. Suatu saat akan aya kenteng bocor teu kudu ka masjid. Atuh keluar hulanya tidak, dan nanti juga akan seperti itu, akan ditinggalkan. Latihan saja gitu. Tidur tidak ada suami, coba rasakan setelah tiada, itu kan lagu nagenya baru terasa setelah tiada, kehilangan tuh lah aya judulna. Tapi mah apa judulna? Wala yakhruja li hajatin illa lima labudalahu minhu, dan tidak boleh keluar karena satu keperluan melainkan yang harus dilakukan. Nah, seperti tadi itu sudah dijelaskan ya, seperti mengambil makanan dan pada hajat keluar. Tapi kan di masjid mah tidak perlu pulang ke rumah. Jangan sampai pulang ke rumah ningali eta TV nonton heula deh. Wala tikafa illa bi saumin, dan tidak ada itikaf kecuali dengan saum. Kan ada orang yang tidak saum. Misalnya anu itikaf di Mekah kan sedang safar. Dia harus saum saja. Atau orang tua yang tidak mampu untuk melaksanakan siam datang ke masjid, itu tapi omongan jam 10 barang dahar pesan kupat tahu misalnya gitu. Abdi mah cenah da teu wajib saum teh cenah nuju digantos Covid ya di imah begitu mah. Itu kan menggoda dan mengganggu. Apalagi ada orang yang tidak mengerti, itu naon cenah itikaf barang dahar. Harus saum. Wala itikafa illa fi masjidin jami'in, dan tidak ada itikaf melainkan di masjid jami'. Masjid bahasa Arabna jami' teh artinya masjid. Jadi ada masjid, ada jami'. Ketika kita berada di Saudi ya Arab gitu, ada jami' itu artinya masjid jami'. Di urang mah masjid jami'. Jadi masjid jami itu masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Dan selalu ada orang yang sholat berjamaah di waktu sholat yang 5 waktu. Jadi jangan sampai kosong. Nah, kemarin ada yang ngajak, saya cenah iya jamaah masjid urang ke Pangandaran entong. Jamaah masjidnya ke Pangandaran sadayana anu adan. Nu adan jadi hate bari adan tadi rentan teh diajak. Oh, jadi entong jamaah kalaupun mau ya harus ada gitu ya. Ada muadzin. Itu di masjid jami, berarti tidak ada di musola. Yang disebut dengan masjid itu apabila seseorang membangun ini untuk masjid. Dan masjidnya masjid jami. Sekalipun masjidnya teh siga masjid. Maaf. Sebab ada musola yang terbuat tiangnya tidak emas. Di mana tah? Tahu. Ada bapak-bapak itu begitu banyak hartanya sampai lantainya juga itu tina kaca. Ada itu pernah viral ya. Tapi musola tidak ada sholat tahiyatul masjid. Apa itu tahiyatul musola, dan tidak boleh digunakan untuk i'tikaf. Sekalipun i'tikaf tidak memenuhi syarat. Walaupun bentuknya bagus. Jadi yang disebut dengan masjid itu bukan bagusnya, tapi orang membangun untuk masjid. Seperti hanya Masjid Rasulullah, itu kan pembangunan Masjid Rasulullah hanya berapa hari? 5 hari. Sebab diratakan pakai pasir, kemudian dibenteng hanya itu. Dan pohon-pohon kurma di Madinah itu masih
Ada. Jadi pohon kurma itu justru di satu pohon, ini satu pohon itu kan bisa pakai tambang. Tambangnya tina kurma teh kan. Ya. Jadi pelepah kurma itu dibuat tambang, ikat ke satu pohon, ikat. Jadi begitu tah. Sehingga ram ya. Kemudian pelepah kurmanya ditumpuk di atas. Nah, itu ngiuhana teh kitu. Itu tidak perlu sampai 1 bulan. Ya 5 hari Rasul bikin masjid. Tapi itu adalah masjid. Dan ada batas-batasnya. Misalnya masjid ini diperbesar ke sebelah sana. Asalnya di sana tidak boleh tahiyatul masjid. Tidak boleh itikaf di sana. Tapi karena akan dilebarkan. Seperti Masjidil Haram. Masjidil Haram itu dulu tuh kecil Masjidil Haram itu. Dan tempat sa'i itu di luar Masjidil Haram. Tapi sekarang tempat sa'i itu di Masjidil Haram. Karena itu ketika kita masuknya dari sebelah selatan lewat itu mas'a tempat sa'i, harus baca doa. Kemudian masjid jami itu harus ada imamnya. Imam nate ditetapkan eta pakai SK deh, digaji lagi. Tapi pan aya imam nu teu digaji nya sebab jamaahnya kurang, masjidna leutik nu nyumbang teu aya. Imamna saha we cenah kitu. Imamnya pakai SK. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Katanya rawi-rawinya boleh juga dipakai. Jadi boleh juga dipakai itu rawi-rawinya sahih. Tetapi menurut penyelidikan bahwa yang rajih ialah mauqufnya di akhirnya. Nah, di bawah ada. Yakni yang mauquf itu ialah beriktikaf mesti dengan saum dan mesti di masjid jami. Di uramanya aya masjid besar, aya masjid agung gitu. Itu istilah di kita kalau masjid kecamatan itu masjid besar, masjid kabupaten masjid agung. Kalau provinsi, kalau nasional Istiqlal. Kalau masjid agung Bandung, kota Bandung di mana? Al-Uhuwah da di eta mah Masjid Raya eta mah provinsi Jawa Barat. Masjid eta kemudian Pusdai Masjid Raya itu di Cipaganti di Bogor itu tahun saya pernah di WA Ustaz bagian khotib di mana? Di Masjid Agung Kota Bandung. Itu salah menafsirkan. Geringan cenah Ustaz lain Ustaz gitu. Nah di mana gitu Bapak? Ada abdi di alun-alun ngecek sa di alun-alun tingali atuh ka jerona Masjid Raya Provinsi Jawa Barat. Masjid Agung mah di Wastu Kencana itu. Kemudian kalau Kabupaten Bandung Al-Fat di Bojongsoang aya teh masjid besarna. Ditanya di mana ini? Ustaz cenah imam bukan masjid besar, di GBA masjid kecil. Tapi itu masjid jami. Itu mauquf di akhirnya. Ini mauquf itu adalah fatwa sahabat. Demikianlah insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.